Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Hirma dan Nama saya Nandia. Nama saya Irma Putri. Nama saya Ilah Karila. Nama saya Farin Tata. kita dari kelompok 7. He don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Dari ini sih dari sekolah Muhammadiyah. Katanya kita dapat tugas buat nanya-nanya sejarah. Oh, gitu. Dari tanam apa? Dari SMA Muhammadiyah. Oh, iya. Mau tanya-tanya Pak. Iya, boleh dari mana? Ini sejarah Satu aja. Sindang Panjang itu awal mulanya pada Sindang Panjang. Iya. Pelajaran apa tuh? Belajar bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Awal mulanya ini sih sejarah. Iya. Mulanya Sindang Panjang. Oh iya. Ini soal tenang aja. Iya. Santai aja. Kan waktu nggak bebas kan? Iya, bebas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'ta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyambungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabatnya dan kerabatnya, supaya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bangga sekali kedatangan putri-putri dari SMK Muhammadiyah Lemahabang, gitu ya. Nah, itu merasa bangga sekali dan masih ada peduli kepada karomah. Ini di sini namanya Padukuhan Duku Awi Karomah Sindang Panjuran. Itu masih peduli, merasa bangga, bunga, dan tidak ada batasnya sebagai juru pemelihara. Kalau dulu Punten, kalau sekarang beda. Juru pemelihara Padukuhan Duku Awi Karomah Sindang Panjuran. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita yang namanya manusia biasa, luput dari kesalahan, kita mohon maaf kepada leluhur-leluhur kita yang mendahului kita, ada keadaannya Karomah Sindang Panjuran ini. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang Raja Jawa Barat, yaitu Raja siapa? Itu namanya Raja Pajajaran, yang rajanya dan rajanya itu sama kerajaannya itu moksa. Artinya moksa itu menghilang, tidak ada bekasnya. Kata orang Cirebon, aku ada di saya. Kata orang Bogor, ada di saya. Tasik semua, setiap kabupaten mengakui bahwa Pajajaran aslinya ada di saya. Itu hanya milik Allah itu. Raja Pajajaran itu mempunyai istri sekian istri, banyak istrinya kalau dihitung lebih dari 4. Dan yang sekarang mau ceritakan adalah dari Nyi Subang Larang. Subang Larang itu santri Syekh Kuro dari negara Cina, itu yang adanya lagi nyantri di Karawang. Namanya Syekh Hasanuddin atau Syekh Quratul Ain. Karena dia ahli Kuro, akhirnya disebut nama Syekh Kuro. Padahal asli dari Timur Tengahnya itu Syekh Hasanuddin. Nah, kita ceritakan tentang anak daripada Subang Larang dan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pada waktu itu belum menikah dengan Subang Larang. Kenapa? Karena dia bukan agamanya berbeda.
Jadi jangan jadi masalah. Ya, boleh antara beda agama dan takungan bisa. Tapi secara Islami karena ditikahkannya sama Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin kiai besar dari Karawang zaman dahulu sebelum ada Wali Sembilan. Lebih dulu lagi kan, apalagi kesininya Hasyim Asy'ari seperti siapa namanya dari Muhammadiyah itu. Nah, itu kan pendiri Muhammadiyah kan ada. Kan diajak bener Muhammad Dahlan itu sama Hasyim Asy'ari itu selalu bergandengan dari dulu sampai sekarang. Nah itulah kita supaya jangan ada perbedaan. Setelah itu Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi. Dia karena dia itu orang Islam jadi mas kawinnya apa, tasbih yang ada di Mekah. Nama tasbihnya apa coba? Bintang seperti ada enggak sampai sekarang? Tasbihnya bintang yang berjajaran menurut 99 dan satunya itu adalah Allah. Itu persyaratannya, makanya kalau ada minta tasbih untuk dikerja. Kita minta tasbih. Mas taunya apa? Tasbih aja. Jangan sekarang berangkat sholat, susah, itu bahaya menurut saya sih. Nah itulah tasbih lintang seperti itu. Itu disebut tasbih atau disebut bukan tasbih ya, apa ya, ada yang menanyakan para wali kesininya itu termasuk yang disebut sholat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, itu namanya tasbih juga. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Makanya setiap wirid itu bacalah dengan itu tasbih itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 3, Al-Fatihah 3. Itu namanya tasbih. Tasbih lintang seperti itu. Setelah itu Subang Larang mempunyai anak 3 dari Prabu Siliwangi. Yang pertama adalah Walang Sungsang, dengarkan Walang Sungsang. Yang keduanya itu Rara Santang. Yang ketiga adalah Kian Santang. Setelah dewasa seperti ini remaja-remaja ini dan putri, putrinya dia masuklah agama Islam. Dulu belum ada agama Islam, namanya agama ajaran Muhammad. Kan nggak ada, walinya belum ada, itu belum mengenal Islam. Namanya mengenalnya ajaran Muhammad yang dari Mekah. Setelah masuklah 2 kalimat syahadat, kedua itu satu persatu sih, karena yang istri itu mengikuti satu dulu. Ini diceritakan ringkasnya aja ya. Nah, setelah masuk putra dan putrinya Prabu Siliwangi atau Rara Santang, dia bersyahadat, barulah dia menjadi di situ. Siapa yang mengislamkan adalah Syekh Nurjati, setara dengan Syekh Puro atau Hasanuddin. Karena dia seabad sebelum ada Wali Sembilan, makanya dia lebih tua gitu. Setelah itu dia mengaji baca tulis Al-Quran, segala yang ada di pesantren atau di pendidikan Islam. Di situ ada dipelajari, akhirnya dia ditugaskan untuk bersiar atau siar ke daerah Pajajaran. Tahu daerah Pajajaran? Pajajaran itu dari mana coba? Daerah Pajajaran itu ya, Raja Pajajaran itu menguasai provinsi Jawa Barat. Dulu dari sana Merak ke sana Labuan, ke sini antara Brebes sampai ke sininya Brebes juga begitu batasnya. Itu namanya ada namanya kali Cipamali. Nah, karena dia kali Cipamali ke Brebes itu ke bawah Pajajaran, karena adipatinya itu tukang judi, perempuan pun dijudikan, akhirnya dia ke bawah ke Majapahit ke Jawa Tengah. Dulu sampai ke sana Brebes. Nah, setelah siar ke sini dari utara ke sana, terus ke selatan, terus ke timur ke utara lagi, disinilah membangun yang namanya Padukuhan Duku Awi Karoma Sindang Pancuran. 2 anak. Siapa namanya? Lupa awas. Nanti kalian ditanya itu. Namanya siapa? Namanya Padukuhan Duku Awi Karoma Sindang Pancuran. Yang mendirikan atau mencetuskan padukuhan di sini adalah 2 orang itu. Nama siapa namanya? Walang Sungsang dan Rara. Nah itu.
Setelah membangun Padukuhan Dukuh Awi Karamasinan Pancuran, kenapa disebut Dukuh Awi? Dukuh itu atau padukuhan atau penginapan atau bermusyawarah atau pendidikan boleh. Itu namanya karena dibuatnya itu Dukuh Awi, itu artinya awi itu bambu, kata bahasa Jawanya pring. Jadi di sini tidak ada pati dasarnya, ini baru semua karena dulu belum ada semen, belum ada bata. Jadi ini namanya Padukuhan Dukuh Awi dibuat dari bambu atau awi. Nah setelah itu ada yang namanya Syekh Subakir. Dengar nggak nama Syekh Subakir? Syekh Subakir itu diutus oleh Raja Persia Timur Tengah. Dia mau memberantas atau membantu Islam yang ada di Jawa. Belum ada wali sembilan, makanya itu perlu dari Persia juga membantu. Coba Google itu ada sejarah Syekh Subakir. Kalau di Gunung Tidar Jawa Tengah Jawa Timur itu memerangi manusianya, artinya ditampik sama Syekh sama tadi Syekh Subakir. Kalau di sini itu dengan Syekh Subang Larang kalau dan Rara Santang, itulah membantu ke sini untuk memerangi bangsa jin dan koloni-koloni ini. Beda. Kalau di Gunung Tidar itu memerangi manusia supaya masuk Islam, kalau di sini memerangi yang mengganggu Islam yang ada di Jawa atau di Pajajaran atau di Jawa Barat. Berat di sini itu saya bulat gini biasa. Kalau ini sih nggak kelihatan gimana kalau bukan Syekh Subakir. Nah itulah jagoan itu Syekh Subakir menurut saya, karena dia tidak memerangi untuk bangsa gaib yang nggak kelihatan. Nah ya ada lagi yang namanya Syekh Nur Jaman. Syekh Nur Jaman itu dari Melayu. Wallah alam saya mana Melayu itu dari Cina. Melayu itu berarti berasal dari Indonesia pun termasuk Melayu. Karena ada Cina, ada Jepang, ada Kairo, ada RRT. Dia dari luar juga atau dari Timur Tengah, dari Melayu. Cina lah intinya, tugasnya itu dari Cina untuk membantu Padukuhan Dukuh Awi ini yang mendirikan tadi. Setelah datang ke sini, ini Syekh Nur Jaman itu lalu berkeliling datang ke Syekh Nur Jati, keliling, akhirnya ditugas sama Syekh Nur Jati untuk membantu Padukuhan Dukuh Awi Karamasinan Pancuran yang mendirikan dua tadi itu di sini. Nah, setelah saya Subakir kembali ke Jawa Tengah atau ke Gunung Tidar, nah di sini ada namanya Syekh Nur Jaman. Mengajinya itu bukan manusia saja, jin pun ikut mengaji untuk menyadarkan yang tadi sudah ditaklukkan sama Syekh Subakir. Ada enggak? Zaman sekarang ada yang kayak gitu, jin kalau sengaja ke manusia. Karena dia ingin sempurna hidupnya, jadi ikut mengaji. Dia jadi ajudannya atau jadi pengawal dia sendiri. Nah, namanya Syekh Nur Jaman mempunyai santri, yaitu satu namanya Pangeran Sela Ganda, Pangeran Sela Rasa, dan Pangeran Sela Suara. Itulah santrinya untuk membantu orang yang kayak gitu. Itu bukan manusia biasa aja yang mengaji, tapi bangsa itu pun menyelamatkan yang ada di Jawa. Itulah sejarahnya. Dan di sini setelah membangun Padukuhan Dukuh Awi itu, dia mempunyai gelar dari semua kalangan yang ini, yang sudah seperti Syekh Subakir, seperti Syekh Nur Jaman, Pangeran Sela Ganda. Dia mempunyai gelar Kiai Sapu Jagat. Karena dia anak raja, jadi Kiai Pangeran Sapu Jagat. Pendiri daripada Padukuhan Dukuh Awi Karamasinan Pancuran tempat di sini, RT 01 RW 03 Desa Sindanglah. Itu tempatnya. Itulah sejarah singkat daripada Padukuhan Dukuh Awi atau sejarah Karamasinan Pancuran itu. Dan ada lagi itu mata air. Dulu mata airnya itu jauh di Sindang Kosong itu
Di situ balai desa itu tempatnya kubu, dulu sih bukan kubu namanya. Orang yang disegani sama masyarakat itu namanya kubu atau pemimpin atau lurah. Disebut Lurah Sumar Badanaya siapa itu kan bukan kubu. Sekarang di sini sudah Belanda, sudah ada wali, barulah yang nama kubu itu kepala desa. Dulu bukan Mbah Semar atau Pak Kubu bilang itu bukan desa. Yang pertama di Sindang Kosong pindah karena jauh dari mata air, pindahlah ke sini karena dekat. Di sini ada 7 sumur. Yang pertama adalah sumur Pamuruyan. Sumur itu artinya sumber gitu. Yang keduanya sumur Cibue, 3 sumur Bandung, 4 sumur Bogor, 5 sumur Cimalaya, ini tadi Jalan dan sumur Cimalaya. Ada 7 sumur itu nama-nama daripada sumber air, bukan sumur yang bukan bogor ke bawah. Itu adalah sumber air atau mata air. Kalau Sedang Panjuran itu ada 7 sumur yang tadi saya sebut. Itulah sejarah singkat kalau Sedang Panjuran. Maka alhamdulillah barangkali ada kesalahan dan luput dari itu, selalu datang salah itu dari pribadi saya, kalau benar itu dari itu saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tanya-tanya boleh, itu bebas ini sudah tahu masalah. Insya Allah kalau ada pertanyaan, kok menurut itu apa sih mitosnya, apa sih kegunaannya, apa yang pada menunjuk, ya coba satu-satu. Ya ini ya, ini akhirnya ke air. Nah, air itu di situ ada namanya yang namanya sumbernya itu dari timur, yaitu sumur Cimalaya. Kalau dimitoskan itu yang pertama adalah air itu sumber daya manusia, kehidupan manusia. Itu menurut secara logika yang nyata itu hanya untuk sumber daya manusia, untuk air minum. Itu pertama. Yang keduanya itu untuk sawah, dan ketiganya untuk tumbuhan, kegunaan air itu. Karena di sini sumur keramat, jadi dimitoskannya itu yang pertama adalah untuk keasihan. Nah, di situ melalui media air itu namanya habis mandi di sini kata itu mitos, jangan dipercaya. Yang dipercaya adalah untuk minum orang atau untuk sawah air itu aja. Yang keduanya itu dimitoskan lagi itu untuk pengobatan. Kalau minum pil di ramuan, kalau tidak pakai air kira-kira masuk enggak? Kan nggak masuk, harus pakai air juga. Itu logikanya gitu. Mitos tapi bisa untuk pengobatan. Yang ketiganya itu untuk dipa. Dipa itu artinya penjagaan. Misalnya rumah kita ada dihantui aja, itu mitos, itu sama mitos. Jadi dia untuk penjagaan air ini bisa untuk melingkari karena apa, air karoma itu adalah untuk segalanya. Itu kalau dimitoskan intinya untuk minum. Nah, kalau masalah karoma itu datang ke sini, ini sama juga mitos juga sih. Ya, kita mau tanya, yang berangkat haji itu mau kemana? Itu ziarah ke makamnya siapa? Baginda Nabi Rasulullah SAW. Itu namanya ziarah. Itu tata cara haji. Kalau di Indonesianya itu tata cara haji ya ini seperti ziarah ke makam-makam. Tetap tawasul ke Nabi juga, ini karena para wali. Karena Rasul itu mendapatkan syafaat, kalau para wali itu mendapatkan karomah. Penerus Nabi adalah wali. Disitulah makanya di sini dimitoskan juga ziarah ke sini itu antara 2, mandi dan ziarah. Itu kegunaan adanya keramat. Semua bukan di sini aja. Itu yang tujuannya untuk keramat ya itu. Ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang itu namanya bukan ziarah itu menurut saya sih. Karena tidak bertahlil dan bertahmid kepada wali yang ada di sini, itu termasuk wali. Walang Sungsang itu mempunyai di sini namanya Kiai Sapu Jagat. Kalau di Gunung Dati Pangeran Cakrabuana, kalau di Keraton namanya Mbah Kuwu Cirebon. Nah, itulah ringkasan daripada keramat ini. Itu
itu cikal bakal. Itu nggak ada lagi. Sudah. Makanya yang namanya tahlil itu memohon kepada Allah dan dibacanya itu dengan berselawat, tahmid itu dengan kalimat la ilaha illallah, dan sholawat itu dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu menjunjung tinggikan Nabi, dan ke para wali supaya karomah itulah hadorahnya, atau kirim fatihah ke para wali, insya Allah keinginan apapun, insya Allah. Tapi yang mengangkat derajatnya wali itu bukan walinya. Makanya jangan percaya kepada keramat, kita percayanya kepada Allah. Cuma itu aja. Yang pada ziarah itu tujuannya begitu, ingin mendapatkan karamah dari para wali, mendapatkan syafaat dari para nabi, dan berkah dari Allah. Itu tujuannya, bukan keramatnya. Keramatnya sih nggak ada apa-apanya, lihat aja, cuma hanya makam kan gitu. Ya. Ada lagi. Sekian dari saya. Tidak ada kesalahan. Ya, sama-sama. Maaf tentang waktunya. Iya. Iya, masalah.